Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Waqad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain. Fal-kalam fa innahu bi'tibari aqlihi sifatun dzatiyah, li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah, li'anna al-kalam yata'allaqu bi masyi'atihi, yatakallamu mata sya'a bima sya'a. كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Baik. Kata beliau, waqad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain. Ini ucapan beliau ini di paragraf ini itu mengarah pada pembagian yang ketiga dari sifat subutiyah. Sifat subutiyah, yaitu dzatiyah, fi'liyah. Berarti tiga. Ada namanya dzatiyah, ada namanya fi'liyah, ada namanya dzatiyah, fi'liyah. Tapi dua ini masing-masing memiliki penunjukan kapan dia bersifat dzatiyah dan kapan dia bersifat fi'liyah. Oleh karena itu dikatakan qad takunu wa qad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain, dari dua arah. Dua arah. Ini ya, walaupun di sana ada khilaf dalam pembagian ini, tapi ini yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini ucapan jumhur. Ini ucapan jumhur, ucapan dari ahlul hadis tentang pembagian ini. Ucapan dari atba' Imam Ahmad dan selainnya dari imam. Berbeda dengan Al-Asy'ariyah. Berbeda dengan Al-Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan dari satu sifat itu ada yang fi'liyah, dzatiyah, dzatiyah, fi'liyah. Tapi tertentu sifat dzatiyah, dzatiyah, dan sifat fi'liyah itu fi'liyah. Tidak ada gabungan antara dzatiyah dan fi'liyah. Tidak ada gabungan antara dzatiyah dan fi'liyah. Kata beliau, dia kasih contoh. Kal kalam. Nah, ini yang banyak contohnya disebutkan. Seperti juga Ar-Razzaq, atau sifat beri rezeki. Sifat Al-Khalq. Ini masuk juga dalam sifat ini. Kata beliau, kal kalam. Ini diperhatikan ya. Fa innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyatun. Jadi sifat kalam ini dari sisi asal sifat, asal sifat untuk Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyah. Iya. Jadi kalau saya sebutkan dzatiyah, langsung terpikir pengertian dzatiyah apa? Lam yazal wa la yazal muttasifan. Perhatikan itu bedanya. Jadi kalau disebutkan dzatiyah langsung, misalnya Allah
terus-menerus bersifat dengan, dari dulu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini. Jadi bi'tibar aslihi dzatiyah. Lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazal mutakalliman. Jadi dari asal sifat kalam ini dikatakan dia zatiyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dari dulu dan terus-menerus Allah itu mampu berbicara. Bisa bicara. Kalau contoh ini wadih, jelas sekali. Jelas sekali. Kemudian bi'tibari ahad al-kalam. Tapi dari sisi person-personnya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi afrodnya. Allah bicara dengan Nabi Adam, bicara dengan Nabi Musa, bicara dengan Nabi Muhammad, bicara dengan kaum mukminin di hari akhir di surga. Berarti kan? Iya. Ini ada jeda waktu kan? Ini pembicaraannya ini afrod-afrodnya siapa yang dibicarai? Kata beliau sifatun fi'liyah. Dia namakan sifat fi'liyah. Li'annal kalam, karena kalam di sini bicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu yata'allaq bi masyiatihi. Yatakallam mata syaa bima syaa. Iya. Bicara kapan saja. Iya. Dan siapa saja yang ingin diajak bicara. Apa saja yang dibicarakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Adam, iya. Kemudian bicara kepada Musa, ini ada waktu tidak? Ada jeda waktunya kan? Bicara dengan Nabi Muhammad. Kemudian nanti hari kiamat bicara lagi dengan Nabi Muhammad tatkala minta syafaat, kemudian bicara dengan orang-orang mukmin di surga. Ini ada jedanya. Jadi perbuatan Allah bicara dengan seseorang itu sifat yang dikatakan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bicara dengan Musa kapan dia mau, ada waktunya. Bicara dengan Nabi Muhammad, bicara dengan kaum. Adapun asal sifatnya ini ini asal sifatnya dzatiyah. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bicara dengan Nabi Musa atau taruhlah bicara dengan Nabi Muhammad kemudian nanti bicara dengan kaum mukminin. Ini jeda waktunya, tidak kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu bicara. Iya. Bisa kita katakan kenapa Allah tidak bicara? Karena hilang sifatnya. Hah? Dikatakan Allah bicara dengan Nabi Muhammad kemudian nanti kiamat baru bicara dengan orang-orang mukmin di surga. Sekarang jeda ini apa kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu bicara? Taruhlah, kan kita kan tidak tahu Allah bicara atau tidak ada wahyu. Tapi yang kita ketahui apakah Allah tidak mampu bicara? Mampu bicara. Mampunya ini yang dikatakan apa? Dzatiyah. Jadi asal sifat Allah Subhanahu wa taala mampu bicara, bisa bicara. Ini dikatakan apa? Dzatiyah. Tapi pembicaraannya dengan yang lain itu dikatakan apa? Fi'liyah. Paham toh? Jadi sifat itu kadang dia dzatiyah dari satu arah dan fi'liyah dalam satu arah. Jadi sudah ada 3 pembagian berarti. Contoh juga sifat turun atau sifat apa tadi? Rizq atau al-khalq. Iya kan? Penciptaan. Iya. Allah menciptakan, mengadakan sesuatu. Kemudian mengadakan sesuatu ini, mengadakan sesuatu ini. Iya. Menciptakan ini. Nah, ini dalam penciptaan satu dari yang lainnya itu ada waktu. Ini dikatakan apa? Ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, kemudian menciptakan lagi setelahnya. Penciptaannya apa? Fi'liyah.
Tapi ketika Allah tidak menciptakan, ada jeda antara satu yang lainnya, ini dikatakan apa? Zatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengan penciptaan itu, mampu menciptakan. Mampu menciptakan. Contoh lain, rezeki. Ya kan? Rezeki ini Allah memberikan rezeki hari ini. Besok lagi. Besok. Ya kan? Pemberian rezeki ini. Iya, dari jeda yang ada. Dari hari ke hari. Ini apa? Fi'liyah. Karena kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah beri rezeki. Ini bilang apa? Fi'liyah. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rezeki, ini apa? Zatiyah. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat pemberi rezeki, bersifat pencipta, bersifat mampu bicara. Ya kan? Tapi Allah bicara dengan siapa, Allah memberi rezeki siapa, Allah menciptakan siapa, ini apa? Fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah Subhanahu wa taala bicara dengan orang mukmin? Hari kiamat. Itu yang Allah kehendaki. Tidak bicaranya Allah dengan orang mukmin sekarang, itu bukan berarti Allah tidak mau bicara. Tidak mau bicara. Penciptaan juga seperti itu. Pemberian rezeki juga seperti itu. Ya kan? Rezeki juga seperti itu. Contoh lain, sifat nuzul. Sifat nuzul. Kapan Allah Subhanahu wa taala turun? Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Hari kiamat. Iya. Ini pendalilannya detail ya. Ketika juga dia turun berjumpa dengan orang mukmin di surga. Ini banyak disebutkan oleh siapa? Utsman Ad-Darimi rahimahullah taala. Ini dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah itu dia banyak sebutkan sifat, bukan sekedar sifat nuzul ila sama, nuzul ila jannah, nuzul yaumul qiyamah. Ini tapi pendalilannya detail. Kalau nuzul yaumul qiyamah nuzul fi sulsul lail, ini jelas ya. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna. Sekarang turun. Kapan turun? Seperti yang terakhir. Selain dari waktu itu, kenapa Allah tidak turun? Tidak ada kehendak. Allah tidak menghendaki dia turun. Pertanyaannya, apakah mampu dia turun atau tidak? Mampu. Kemampuan ini dikatakan sifat dzatiyah. Kemampuan ini dikatakan apa? Sifat dzatiyah. Tapi turunnya itu nanti ini apa? Fi'liyah. Karena kapan dia mau turun? Sesuai dengan kehendaknya. Tak kala dia tidak turun, Allah memiliki sifat apa? Kemampuan untuk turun. Sifat turunnya ada. Mampu untuk turun. Ini katakan fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ini asalnya. Allah berbuat apa saja yang dia mau. Allah berbuat. Apa saja. Yang sampai kepada kita apa? Sifat nuzul, sifat ja'a, sifat istiwa, sifat kalam, sifat khol. Apa saja. Itu dikatakan apa? Asal sifat, zatiyahnya. Kemudian yang sampai pada kita, Allah turun seperti yang terakhir. Allah istiwa setelah penciptaan langit dan bumi. Allah bicara dengan kaum mukminin yaumul qiyamah. Ini katakan apa? Fi'liyah. Masuk di bawah dari sifat itu. Kemarin saya sudah bagi itu. Ada berapa pembagian? Ada jins, ada nau, ada ahad. Taruhlah ambil 2 saja. Kalau antum bingung 3, ambil 2 saja. Ada namanya nau, ini masuk di dalam jenis. Dikatakan qadimun nau, hadisun ahad. Kalau dikatakan qadimun nau, apa yang diinginkan? Asal sifat. Allah mampu bicara, Allah mampu turun, Allah mampu datang, Allah mampu terserah. Tapi hadisun ahadnya ini katakan apa? Fi'liyahnya. Bicaranya dengan fulan, turunnya dengan di kapan, penciptaannya kapan, ini dia.
Jadi sesuatu yang baru untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baru untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, karena ada ahli bid'ah yang katakan, kalau dikatakan apakah Allah ada yang baru dalam dirinya? Perhatikan. Kalau ditanya apakah Allah memiliki sesuatu yang baru dalam dirinya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu qadim, terdahulu. Jawabannya, dirinci, datangkan. Iya. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala lam yattasif bi sifat, tidak bersifat dengan sesuatu kemudian bersifat, ini batil. Ini batil. Ya kan? Atau ini sahih atau batil? Kedua, sifat yang dipicu dari satu persatunya yang mana sebelumnya itu ada, maka ini satu. Ini tetap. Kemudian ketiga, kalau dia inginkan menafikan sifat, ini juga batil. Jika ditanya apakah Allah menerima sesuatu yang baru, katakan dirinci. Kalau antum katakan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kemudian bersifat, ini tidak. Perhatikan. Kalau antum inginkan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kemudian bersifat, ini tidak. Ini sesuatu yang baru atau tidak? Baru kan? Baru. Tidak bersifat kemudian bersifat. Kalau antum inginkan Allah Subhanahu wa taala menerima sesuatu yang baru dalam arti antum ingin menafikan sifat, ini juga tidak. Ini Jahmiyah ini. Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu yang baru. Jadi katakan Allah bersifat ini tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu yang baru. Ini batil. Adapun yang terakhir, kalau dikatakan apa kalau Allah menerima sesuatu yang baru? Kalau dari sisi ini dia dikatakan ahadnya satu sifat, bicara dengan ini, tapi asal sifatnya ada, dikatakan iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa yang dia ingin kerjakan, turun, datang, bicara, jadi ini rincian santai. Kata beliau, jadi jelas toh? Pembagian yang ketiga ini, i'tibar zatiyah fi'liyah bi'tibarain. Bisa ya? Kita lanjut. Kata beliau, kama fi qoulihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini dalilnya. Kapan saja dia mau berkehendak berbuat, maka cuma katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kata beliau, wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmah. Ini permasalahan. Masalah ini dikatakan setiap sifat berkaitan dengan kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita selesaikan dulu. Kadang hikmahnya itu kita tahu. Ya kan? Karena kita diperlihatkan hikmah tersebut. Dan kadang juga kita tidak bisa melingkup hikmahnya. Tapi kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dikehendaki itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah."
ini mereka tidak atau kamu tidak akan berkehendak, kehendakmu tidak akan tercapai kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Innallaha kana aliman hakima. Iya. Jadi ini dalilnya. Tak kala disebutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, dia namakan dirinya dengan aliman hakima. Ini sudah berlalu. Ini sudah berlalu ya. Di kaidah keberapa ini? Hah? Di pembahasan nama ya. Iya. Tahu? Bagaimana apa nama Allah Subhanahu wa taala itu? A'lam wa wasaf atau apa? Iya. Bukan. Ketiga. Tiga ya. Cocok. Jadi dikasih contoh innal ladzina tabu min qablihi an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya kan? Ditutup dengan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Tak kala melihat apa atau jadikan orang-orang yang bertobat dari perampok ini sebelum dia dapat dia bertobat, maka katakanlah ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampun dan Maha merahmati. Perhatikan. Ini juga seperti itu. Dikatakan mana nih? Wa ma tasyauna illa yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Berarti menunjukkan bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita tidak inginkan. Ya kan? Kita rencanakan begini, terjadi begitu. Kita tidak inginkan begini, malah terjadi. Apa yang terjadi ini kita katakan semuanya ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Inilah akidah di sunnah wal jamaah. Berbeda iya dengan siapa? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah dikatakan Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya itu tidak ada hikmahnya, sekedar kehendak saja. Sekedar kehendak. Iya. Allah berbuat ya karena dia mau. Karena dia mau. Tidak ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang seorang memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Terus seorang itu mendapatkan hidayah. Iya kan? Dikatakan seorang di atas hidayah karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan perlu lihat kenapa mereka di atas hidayah. Apa hikmahnya? Tidak. Atau seorang yang jauh dari hidayah karena ada sebabnya. Terpenuhi sebabnya. Misalnya dia berpaling, kemudian Allah palingkan. Pemalingan ini dikatakan ada hikmahnya. Sekedar Allah Subhanahu wa taala palingkan. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang menempuh sebab mendapatkan hidayah, kalau Allah kehendaki, tidak akan
masuk atau tidak akan berada di atas hidayah. Begitu pula seorang yang melakukan satu hal yang dapat menjauhkan dari hidayah, kemudian Allah tidak, kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan jauh dari hidayah. Ini saya sudah simpulkan kemarin. Bagaimana mereka menjadikan Abu Bakar itu masuk surga, itu karena kehendaknya Allah. Tidak ada hikmahnya, tidak ada karena perintah, karena apa, tidak ada. Jadi katakan, kalau Allah inginkan Abu Bakar masuk neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Perhatikan. Firaun juga begitu. Firaun masuk neraka karena kekufurannya. Ya kan? Kekufurannya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala masuk ke neraka karena Allah kehendaki. Tidak ada hikmahnya. Sekarang kalau katakan seandainya Allah kehendak, karena kehendak, bisa saja Allah masukkan. Siapa? Firaun ini masuk surga, bisa. Karena mereka anggap perbuatan Allah adalah hikmahnya. Jadi kekufuran siapa Firaun, keimanan Abu Bakar Siddiq itu bukan cerminan untuk kita. Tidak perlu kita lihat. Tidak perlu kita lihat. Jadi ini menafikan dari Al-Quran, karena Al-Quran katakan jelas, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma tasyauna illa yasha'allah innallaha kana 'aliman hakim." Menunjukkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kekufuran Firaun, keimanan siapa? Abu Bakar, itu ada hikmahnya. Hikmahnya ya, kita ambil pelajaran. Kekufuran itu sebab kekalnya seorang dalam neraka. Keimanan itu sebab seorang masuk dalam surga. Itu yang bisa kita ambil. Adapun mereka enggak. Mereka enggak berpandang seperti itu. Jadi pasrah mereka. Pasrah. Kalau hendak saya masuk surga saya, walaupun saya di atas maksiat. Kalau saya capek sholat. Kalau Allah kehendaki saya masuk neraka, jadi mereka ini, karena mereka ini yang menafikan apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Kalau ditetapkan masyiah, dikatakan masyiahnya tidak dengan hikmah, sekedar kehendak saja. Mau-maunya terserah, tanpa dilihat apa yang berada di belakang dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selesai kita ya dari dua ini. Dari pembagian sifat subutiyah, ada zatiyah, fi'liyah, kemudian ditambah dengan pembagian yang ketiga itu zatiyah, fi'liyah, bi'tibarain. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu diikuti dengan apa? Hikmah. Diikuti dengan hikmah. Inilah yang perlu kita pahami dalam bab ini sebagai bentuk asal kita dalam permasalahan sifat. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.